Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang sudah bersedia hadir di sini dalam rangka mendukung saya berbagi apa yang sudah saya dapat dalam guru bergerak. Dalam hal ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita melangkah ke kegiatan ini, saya minta teman Ibu Dewi untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, kita berdoa. Jika saya membawa doa menurut ajaran yang sudah saya perbuat, dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Tunggal dan Maha Kudus, puji dan syukur kami hadirat-Mu atas penyertaan serta Badino, yaitu guru penggerak. Kami mohon ya Bapa, lindungilah kami, sertai setiap langkah kami dalam kegiatan ini, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami tentukan kehadiran-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Bu Dewi. Nah, kita masuk pada materi tentang budaya positif di sekolah. Di sini ada sedikit pengantar. Satu saja. Apa jadinya jika menanam padi tanpa dirawat, tidak diberi pupuk dan dibiarkan begitu saja? Apakah hasilnya akan baik? Bagaimana Bapak Ibu? Pasti hasilnya tidak akan baik ya. Hal ini selaras dengan seorang guru dalam mendidik murid-muridnya. Anak tidak serta-merta menyerap ilmu dan menerima pelajaran dari guru. Namun guru juga perlu memberikan perlakuan yang baik dengan kasih sayang, kesabaran, dan ketelatenan, agar kemampuan, minat bakat, dan kecerdasan karakter serta didik dapat tumbuh maksimal. Lanjut, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Kita segera pengantar dari kita. Ayo SPG dulu dong. Maukah? Boleh dong. Boleh? Boleh. Atau langsung? Langsung memang, ayo. Kita ayo sedikit-sedikit dulu. Ayo bangun. Berdiri di sini. Kita di sini. Ayo. Nih, Bang Ali udah di sini kita nikah. Pas 10 orang. Ya. Ya, sebentar ada. Kita di sini saja. Ayo. Bisa melingkar, kita melingkar ya. Coba sini. Harus pakai ini. Berikutnya mudah saja. Berikutnya sangat mudah. Melingkar siapa? Berikutnya sangat mudah. Ikuti gerakan saya ketika saya menyebutkan kata semangat. Contoh ya. Semangat. Paham? Nanti saya ngomong baru
Ikut mereka ikut, bantu mereka ikut. Siap ya? Ikut gerakan saya kata semangat sampai selesai. Yang benar langsung duduk duluan. Ya. Siap ya? Pernah dia saya buat. Ya, gerakan saya apapun itu diikut sampai habis. Sudah? Oke. Semangat, semangat. Sabar. Saya harus dulu. Ulang. Semangat, 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 semangat. Silakan. Diberikan dulu. Diberikan yang benar. Jangan masalah. Diberikan dulu. Lagi. Semangat, 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 semangat. Beri dulu. Beri dulu. 24 ulang. Lagi. Semangat. Satu, dua, tiga, empat, duduk. Lagi tiga orang. Lagi tiga orang. Ulang, lagi tiga ya. Lagi. Semangat, 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 semangat. Semangat, 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 semangat. Salah semua. Lagi sekali. Hidup tangan nih. Semangat. Semangat, 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 semangat. Semangat, 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 semangat. Belum paham kan? Ikuti kata-kata saya sampai selesai. Gerakan saya juga ikuti satu hati. Ya, lagi. Dan gerakan sekaligus sampai semangatnya habis. Ulang ya, ulang. Semangat, 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 semangat. Semangat, 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 semangat. Belum. Woi. Woi. 100. Ini dia punya gerak. Ulang. Lagi. Semangat, 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 semangat. Semangat, semangat. Dua dulu. Sudah. Begini. Sampai lagi saudara begini. Tutup ini. Terima kasih. Mantap. Kita akan terus semangat ya. Disiplin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada satu permainan, coba lakukan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas PR kan ada di samping meja itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba dipraktikkan. Anda satu orang yang mengepal dan satu orang berusaha untuk membukanya. Dan Anda di dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga bagi Anda. Coba dipandang, rekan yang B itu berusaha untuk membuka kepala tangan itu dengan cara apapun. Dengan cara apapun untuk membuka kepala tangan itu. Coba. Bisa membuka, bisa marah, bisa terbentak, hati terserah. Tapi yang mengepal tangan itu berusaha mati-matian. Dia harus menjaga. Coba. Sampai pakai jungkir. Bisa kan? Bisa. Oke, coba. Ibu Chandra,
Bu Chandra membuka tangan atau tetap mengepalkan tangan? Tetap mengepal. Ya, tetap mengepal. Kenapa tetap mengepalkan tangan sekuat tenaga? Sesuatu yang sangat berharga. Ada yang mau membuka kepalan tangannya? Tadi? Satu. Ya kan? Berarti menganggap teman yang ini tidak terlalu penting ya untuk mengetahui apa yang kita punya di sini. Dan ini juga sama. Ini tidak mau mengikuti dia. Ya, dan cukup buat kematian. Tapi satu hari karena sampai yang saya punya istri di rumah, sambutkan. Ya, sambut atas dia. Karena menurut saya itu rahasia saya bukan rahasia dia. Tapi kalau yang berdua ini, apalagi Pak Dewi dengan Ibu Dewi itu jangan berbuka. Ayo. Oke, lanjut. Apa Anda atau B membuka atau tetap menutup kepala tangan Anda sudah jawab tadi? Lanjut. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sesuai dengan kebutuhan dasar. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Ini adalah sesuatu yang keliru, miskonsepsi. Karena kalau murid itu tidak mau menerima kita, itu terserah dia. Bisa juga dia mengatakan, inilah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pembelajaran positif efektif dan bermanfaat. Ini juga sesuatu yang sangat keliru, karena membuat anak akan bergantung pada pembuatan positif itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga keliru. Kritikan itu bisa membuat anak itu drop. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama Anda, maka Anda perlu mengubah kerangka acuan Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Guru paham tidak? Nilai-nilai kebajikan universal. Ya? Pak Guru, nilai-nilai belum. Siapa yang bisa menjawab? Ya, nilai kebaikan secara umum ya. Universal itu kan umum, ya, berlaku untuk semua orang dimanapun berada. Masa menilai tentang menghormati orang, itu dimana-mana pasti baik, ya kan? Nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ada profil pelajar Pancasila sampai sekarang berkembang yang kita punya pendidikan mereka belajar itu. Yang kedua itu Indo Primary Youth Program. Yang ketiga semua pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the seven essential virtues, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada keterampilan hidup. Ini saya ambil ini, ambil salah satu ini karena ini saya tertarik sekali dengan kita punya moto sekolah itu. Keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir itu memberikan yang terbaik dari diri. Ini sangat pas dengan kita punya
moto itu kan, memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Semoga kita bisa membuktikan itu. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Amin. Tidak ada penghargaan, tidak ada surat teguran walaupun kita datang terlambat, apakah kita tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Bagaimana? Ya, tetap datang. Kenapa alasan? Yang pertama, saya berpikir ruang untuk materi saya banyak. Yang pertama, dan kalau saya terlambat jam atau berkurang, dan itu akan mempengaruhi satunya. Ini juga materi saya akan jelaskan di kelas. Saja materi juga tidak akan tersampaikan ke siswa saya. Nanti materinya terlambat banyak. Ada lagi mungkin cek? Apakah akan datang tepat waktu atau datang terlambat karena tidak ada ngaruhnya? Coba, jawab apa yang ibu hendak? Masih mikir? Santai. Satu kalimat. Ya, masih bingung. Next. Ya, intinya kita harus datang tepat waktu itu. Kita tidak boleh merugikan anak-anak. Ya, pendidikan sekarang itu berpusat pada murid, berpusat pada kepentingan murid. Jadi kalau kita datang terlambat, bagaimana dengan anak-anak mereka? Lanjut ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Sebelumnya mari kita tanyakan di diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pasti ya. Kalau orang melakukan sesuatu pasti punya tujuan semua itu. Ini ada berapa yang tiga ya. Dian Gosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dia akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan satu hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan selalu muncul itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Ini berasal dari diri sendiri. Dan tugas kita untuk anak mereka itu seperti ini. Kita punya motivasinya harus muncul dalam diri. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan? Ya, ada tiga jenis hukuman atau konsekuensi dalam manajemen positif. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama dengan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Yang berikut, korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Yang kedua, konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi merupakan pilihan ini dari murid.
menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan pengaruh. Ini kata-katanya, ada beberapa kata-kata yang biasa diucapkan oleh penghukum. Ini yang memberikan konsekuensi dan ini yang ada eksekusi negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kalau mereka lakukan apa yang saya katakan. Undangnya positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lanjut, nanti bisa. Ini contoh hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ketika murid terlambat, ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kita hukuman. Dan kenapa hukuman? Karena mencatat itu. Mana tadi? Ini sesuatu menarik yang terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman dan konsekuensi itu maksudnya, kalau hukuman itu sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada hubungan sebab akibat. Sedangkan konsekuensi itu ada hubungan sebab akibat. Anak yang datang tidak mengerjakan PR, hukumannya adalah dia mengerjakan PR sampai habis. Itu konsekuensi. Kalau hukuman itu kita harus jaga dulu. Itu namanya hukuman. Coba ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke sekolah. Ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya? Konsekuensi. Konsekuensi ya? Karena dia terlambat ke sekolah. Lalu konsekuensinya adalah dia menulis dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Yang kedua, lari menyelidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukumannya karena tidak ada hubungan sebab akibat. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, dia sudah mencoret maka dia yang membersihkan sendiri. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Masih ada lagi nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi kan? Apakah anak telanjang kaki dengan dia buka sepatu itu ada hubungan? Tidak ada hubungannya. Ketika dia telanjang kaki dan dia menggunakan sepatu warna lain, itu sama-sama tetap salah. Ya. Tidak memperbaiki apapun. Tetap gunakan seragam karena dia telanjang kaki. Kakinya telanjang, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Ya toh? Maka itu masih masuk dalam hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kalau dia buka, apakah dia punya kaki itu seragam dengan teman-teman yang bersepatu? Tidak juga kan? Nah, itu yang masuk dalam hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit yang istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru pikir karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa itu? Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru pikir karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsep
konsekuensi. Hukuman. Ada alasan? Bisa berikan alasan? Tidak boleh untuk bermain. Ya, di sini tidak boleh untuk bermain itu supaya dia tidak mencederai temannya lagi. Berarti itu masuk dalam konsekuensi. Dia mencederai temannya, maka dia diberhentikan untuk main. Itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Karena di sini sesuai dengan pelajaran PJOK. Lari-lari itu termasuk dalam olahraga. Ya, itu masuk dalam. Dihukum oleh pembakar. Ini sudah akan dikembangkan. Masuk dalam oleh pembakar. Ini sudah akan dikembangkan. Masuk dalam restitusi. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda membiarkan dia membayar harga gelas dan itu sekarang? Ya, refleksi. Anda sudah ganti bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Itu refleksi. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Benar tak? Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada diri. Yang ketiga, keyakinan kelas. Tapi itu sudah bosan, kan? Sudah bosan. Atau kita main-main lagi? Jadi kita lihat. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita ingin menjawab untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Surah pendapat dalam kelompok. Yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang ketiga, buatlah poster atau buat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Jadi itu penting untuk membuat keyakinan kelas. Sebagai orang kelas itu sebaik membuat keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan pernyataan yang umum. Yang kedua, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menghindari kata tidak atau jangan dilakukan untuk tidak. Misalnya tidak boleh datang terlambat, itu diganti dengan
Semua warga kelas, anggota kelas harus datang tepat waktu. Yang berikut tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bersedia meninjau kembali dilakukan kelas dari waktu ke waktu dan yang terakhir dapat diterapkan di lingkungan. Ini kesepakatan kelas yang sebuah dan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, memberikan literasi, semangat belajar, mengambil keputusan dengan musyawarah, datang dan pulang sekolah tepat waktu, melaksanakan pikir kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu ditangani oleh ketua kelas dan saya dan kelas. Ada lagi tugas guru dan tugas murid. Ini juga nanti kita buat dalam kelas. Ada beberapa yang saya lakukan itu adalah guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, mengajarkan aturan, menjalankan kegiatan kelas, peduli terhadap semua murid. Lalu murid itu tugasnya belajar, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan kegiatan kelas, mendengarkan, menghormati guru dan teman-teman, mengerjakan tugas, memeriksa tugas kembali. Kalau ada lagi yang begitu, guru tugasnya bukan. Guru tugasnya bukan yang mengambil menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa murid belajar. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau perlengkapan alat tulis. Murid juga begitu. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid tugasnya bukan mengeluh. Murid tugasnya bukan merusak barang. Murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Dan murid tugasnya bukan guru dan kelas. Ini kan sudah bagus kesepakatan dalam kelas. Tugas guru, tugas murid, dan bukan tugas guru, bukan tugas murid. Ada balik kelas. Nanti kita buat ya. Buat kesepakatan saya dengan kelas. Dan dengan saya. Kita masuk berikut 4 bagian 8, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Yang paling penting adalah senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang pasti, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berharga. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa tidak diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan orang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak kita. Oke, yang berikut tinggal 2 slide. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid berbicara. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau benda tulisnya. Memburuk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pakai. Yang kedua adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah,
atau rendah diri. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu macam dulu ya. Guru di posisi teman menggunakan hitungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Lalu yang keempat, posisi kontrol pemantau. Guru yang memposisikan diri sebagai pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Guru bertanggung jawab mengontrol murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, misalnya dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa meninggalkan seorang diri, nanti dia hilang. Kemudian yang terakhir dalam posisi kontrol itu adalah manajer. Di posisi manajer ini, guru diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini posisi yang paling penting sebagai orang guru. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Bagi ada pertanyaan kan sampai di sini? Dibahas ada pertanyaan? Masih belalak, mengantuk, dan bolong begini. Kenapa kita terakhir? Yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi artinya ada 3 bagian, ada 3 tahap untuk melakukan restitusi. Yang paling pertama itu adalah dasar, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga mengadakan keyakinan. Ini tahapan-tahapan yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru dalam melakukan restitusi terhadap murid. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini penting banget. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini ada beberapa kali yang di sini. Misalkan anak berbuat salah itu, setelah itu dia melakukan kesalahannya, itu pertanyaan yang bisa muncul adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ketika kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, itu anak merasa dirinya, saya juga punya teman yang merasa gagalnya itu menjadi sukses. Karena kita mendukung dia. Bapak dulu juga pernah melakukan seperti itu. Ya. Dari awal itu kita harus membuat emosional dari siswa itu menjadi aman, nyaman, sehingga kita melakukan diskusi lebih baik. Kemudian posisi yang kedua, sisi kedua itu validasi tindakan yang salah.
Sisi kedua ini bertujuan untuk menemukan dan memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan sehingga bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari yang paling tindakan ini yang paling utama adalah kita mencari kebutuhan dasar murid. Kenapa dia melakukan itu? Apa tujuan yang dia buat? Contoh bagaimana seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Sisi ketiga menanyakan keyakinan. Sisi ini bertujuan untuk membimbing murid mencari solusi berdasarkan nilai-nilai kebajikan besar yang diyakininya untuk memperbaiki diri. Ini ada beberapa kalimat. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apakah ini keyakinan kelas kita? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini ada satu sumber dulu. Kita sambil dulu makan ya. Saya sudah makan ini. Ini apa? Makan. Sudah berarti mereka bisa makan. Tapi ini materi-materi yang dapat di guru bergerak. Nah, harus kami bagikan nanti adalah tugas pada modul 1.4. Jadi yang mau masuk dari guru bergerak ini nanti ambil contoh dari saya. Nah, sudah siap. Tinggal praktis saja. Ini lagi. Karena kalau bayi kita dapat guru bergerak, enak. Hanya kalau kita tidak bisa atur waktu itu yang bahaya. Itu tugas menunggu. Karena tugas hari ini kumpul entah malam 12, nanti besok ada lagi yang baru. Sehingga kalau kita tidak kerja itu nanti menunggu. Dan ada delaynya, batas waktunya itu. Jadi kalau kita kumpul terlambat, itu nanti lagi kurang. Belajar cara edit video, baru teman kantor. Maka yang sudah saya menjawab. Ini tugas saya punya di mana? Masa program tugas kami selama ini. Subhanallah. Ini sudah tugas kami. Ini tugas restitusi kemarin yang saya buat, tugas saya siswa praktek restitusi. Itu kita dengar ya. Oh ini, syaratnya. Ini kan udah buat bermalam hari ini di puskesmas. Jadi ini masalahnya itu dia menggunakan celana yang tidak sesuai, tidak sama dengan dia. Tapi ini belum tidak bisa. Lucu. Ya, dan dalam video itu nanti kita akan begini teman-teman. Yang pertama itu menstabilkan identitas kalau bagaimana anak. Oke, lanjut.
terakhir adalah mematahkan keyakinan. Ini saya mimpi Ibu Rini punya kursi. Nah, masalah ini saya tanya dia, tidak apa-apa, Pak tidak marah. Justru Pak senang kamu sudah datang mengakui kesalahan kamu. Dan kesalahan itu wajar, sangat manusiawi. Iya. Akhirnya begitu. Tegas tindakannya, kamu pasti sangat senang dan bahagia ya ketika berbincang-bincang dengan teman-teman di tempat belajar tadi. Ini kita tanyakan dia punya kebutuhan dasar itu, dia rasa senang dan bangga ketika dia bercerita dengan teman-temannya. Tegas tindakan. Lalu kita menanyakan dia punya perasaan waktu dia berbincang dengan temannya dan terakhir memecahkan helm itu. Kemudian dia minta maaf, tentang dia, apakah hanya sekedar minta maaf saja? Tidak ada tindakan yang lain, cuma sekedar minta maaf saja. Bagaimana keyakinan kamu ketika kita membuat keyakinan kelas? Apakah kamu masih punya keyakinan kelas yang kedua berkaitan dengan menghargai barang milik orang lain? Dari di sini kita menemukan motivasi siswa, motivasi murid untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan dia yakin. Dan tidak ada lagi yang tidak marah-marah dia sebagai berhubung atau bayar yang tidak punya yang terkait. Seperti itu. Ini memperbalik dia. Seperti itu. Dan gambaran seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Kita sudah selesai. Kita menggunakan ada selamat dan maaf. Tapi yang benar kan? Ya. Pak Jilo. Doa. Kau sini kan? Kau stasi itu, Lagi. Ada banyak. Ya. kepala stasi itu. Apakah ada satu dua pertanyaan? Tanya apa saja yang itu berkaitan dengan guru penggerak? Kalau ini tidak ada pertanyaan, baik. Lepas saja. Itu Lepas. deh. Nanti baru ibu. Tanya saja untuk itu kita diskusi main-main. Diskusi saja. Nah? Bagaimana pandangannya Pak Dino mengenai budaya positif yang ada di sekolah? Mungkin Pak Dino bisa berbagai pengalaman yang relevan lah mengenai budaya positif ini yang ada. Terima kasih Ibu Rini. Yang saya buat dari situ tadi itu ada satu yang itu masalah nyata saya. Itu helm pecah saya itu. Sampai helm pecah itu anak ini. Sampai helm pecah di pos satpam itu. Setelah itu saya panggil dia, melakukan restitusi waktu. Mau saya tidak marah. Saya tidak marah sama sekali. Kita tahu kenapa saya tidak marah. Karena tidak pecah. Mungkin karena saya sudah dirasuk oleh materi-materi di dalam ini. Benar, saya ngomong seperti itu. Tetapi salah saya, waktu itu saya ambil video. Yang ini saya terapkan. Saya tidak video, baru panggil dia untuk diskusi lagi. Tapi yang waktu itu sampai pengalaman itu dia nanya maaf. Tapi saya lewati itu diskusi. Kalau yang dia punya tadi yang bukan karena salah itu saya tidak buat. Tapi itu kan kita harus membawa budaya ya, dimana kita tidak bermaaf. Tidak boleh paksa anak, karena kita tidak bisa mengontrol mereka. Kalau mereka tidak mau, dan bagaimana kita membangun, menentukan mereka memotivasi fungsi untuk dalam itu berbuat suatu nilai kebaikan. Begitu ya? Ada lagi? Ibu Dewi. Kita mau tanya. Atau teman dulu untuk menyampaikan hasil refleksinya berkaitan dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana? Terima kasih Pak Dino, selamat siang kita semua. Mungkin dari penjelasan Pak Dino tadi ada beberapa hal yang saya tanggapi. Menurut saya memang pendidikan di sekolah itu mungkin kurang dengan hal yang berbau siksaan atau kekerasan. Jadi ada hal-hal yang bisa dibicarakan dari guru-guru terhadap siswa dengan ada 3 cara tadi. Segitiga diskusi tadi itu maksudnya. Jadi semua pada dasarnya manusia itu mungkin
bukan mereka apa, tapi kalau dibicarakan baik-baik pasti mereka paham. Hanya mungkin masa SMA mereka itu agak sedikit lalu, tapi kalau disampaikan dengan menggunakan tiga cara tadi itu, saya yakin anak-anak pasti mau mendengarkan kita guru-guru yang lebih baik. Jadi tidak perlu ada kekerasan di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Lune, keluarga saya hasil refleksinya mendalam sekali Pak. Sudah tak pas. Oke, terima kasih banyak yang sama dimakan lanjutkan yang lain. Cek. Sudah cukup ya? Cukup sudah, lapar Pak. Makasih. Sambil makan saya sambil ngomong. Terima kasih atas dari waktunya datang ke sini, sudah mendukung saya. Dan ini juga untuk membagi pengalaman kasih untuk kita semua. Semoga kita bersekolahnya lebih baik. Amin. Haleluya. Kita orang-orang muda itu, ya kan, yang bawa masuk pemerintahan, ya, kita semua berusaha berikan yang terbaik untuk sekolah. Apa yang Kece. kita miliki. Kece. Terima kasih kita maaf untuk salah kata, salah sikap, salah perilaku, salah. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kita doa dulu. Selamat makan kita dulu.